jalan. Nggak peduli programnya baik atau buruk. Itu soal konsekuensi. Outputnya kan, inputnya apa dong programnya? Nah, makanya kesadaran itu adalah mulai menyadari ya, kalau ada yang harus dikoreksi, dirubah di dalam diri. Yang tidak sesuai dengan diri kita, ya, dan menjauhkan diri kita dari yang fitrahnya itu yang harus di letting go atau dilepaskan gitu. Nah, pada saat kita, kan ada yang mengatakan tuh, ilmu itu akan gampang terserap jika kemudian kita senantiasa berada pada posisi yang netral, gitu katanya Cohen. Kita berada di ruang yang kosong. Semakin sering kita di situ, ilmu mungkin sesuai dengan keunikan kita, talenta kita, itu akan gampang terserap dengan sendirinya dari tubuh. Gimana menurut Cohen? Ya, sebenarnya kan secara fitrah itu kan kita unik dan otentik ya Mas. Punya potensi masing-masing. Tetapi fitrah itu memang terbungkus oleh banyak hal. Salah satunya adalah emosi dari ego dan juga logika dari pikiran gitu loh. Yang membuat kita itu tidak mudah untuk masuk ke ranah yang lebih esensial gitu. Makanya lewat belajar diem, belajar hening itu sesaat aja gitu ya. Maka kita akan mampu gitu loh mendengarkan yang sejatinya di dalam diri kita, Mas. Lewat yang namanya suara hati, intuisi gitu loh. Jadi koneksi akan hadir dengan sendirinya, Mas. Karena tubuh ini nggak bisa shutdown. Dia perangkatnya aktif. Ya. Tapi masalahnya fokusnya kemana gitu loh. Apakah kita fokus sama yang hijab itu, ya yang hijab itu, atau kita fokus bisa terus amati masuk ke dalam lagi, lebih dalam lagi, sampai ketemu yang fitrahnya kita itu. Gitu. Nah di dalam situ ada tuh potensi lah kita bicara, ya kan, kemampuan apa yang bisa kita kelola gitu. Nah, Cohen kan sering banget ya bicara tentang bagaimana skill untuk melepaskan gitu. Bahkan kalau kemudian dikomparasikan, teman-teman yang sudah mulai belajar membangun skill untuk tidak attach ya, untuk terampil melepaskan, itu justru malah mendapatkan lebih banyak ketimbang kemudian dulu masih ngotot gitu, ngoyo gitu, keberusung menginginkan sesuatu gitu ya. Dibanding saat menginginkan dengan melepaskan, lebih banyak mendapatkannya pada saat melepaskan. Kenapa kok bisa begitu, Cohen? Karena gini ya Mas ya, secara fitrah tuh kita ini sudah berkelimpahan. Secara fitrah kita ada kelimpahan. Kita sudah berkelimpahan. Kenapa? Karena saya pernah diberitahu kalau itu sudah dituliskan gitu loh. Apa yang kamu butuhkan itu sudah ada gitu loh. Ya. Jadi kamu tuh tidak perlu fokus karena keinginan lagi. Gitu. Makanya di situ kan konteks Tuhan Maha Adil itu kan berlaku. Maha Pengasih dan Maha Penyayang kan berlaku gitu, hadir. Masalahnya kita sadar nggak gitu. Nah, jadi proses letting go itu melepaskan yang bukan kita. Artinya kita kembali menjadi ke fitrahnya kita yang itu sejatinya kita. Nah, disitulah kita itu akan menyadari kalau pada saat kita mengosongkan gelas, tanda kutip, artinya melepas yang bukan kita itu, diri palsu kita itu, kita akan diisi oleh sifat-sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Mas. Sesimpel itu, memang sesimpel itu. Tetapi pada saat praktek, di dalam diri itu konfliknya, waduh luar biasa. Pikiran, ego akan melakukan perlawanan, resistensi. Gitu. Nah, kok kan banyak nih teman-teman sekarang yang udah mulai belajar tentang kesadaran, mengamati sebuah pikiran, perasaan, emosi-emosi, ego gitu ya. Nah, tapi juga tidak sedikit kemudian yang aku kok susah banget sih ya, nggak bisa dan lain sebagainya gitu. Nah, kok kalau misalnya ada teman-teman itu yang lebih cocok dengan metode apapun peristiwa yang hadir, itu selalu mencoba untuk memaknai dengan penuh penerimaan dan senantiasa mengambil sikap yang positif
di dalam pikiran maupun di dalam perasaannya gitu. Apakah kemudian hasilnya akan ada titik persamaan apa enggak dengan yang mengamati berbasis kesadaran tadi? Yang pasti itu dia kalau dia sudah kalau dia sudah mulai masuk ke dalam diri, ya, fokus ke melampaui yang bukan diri dia. Di situ ada program-program kebiasaan yang harus dikoreksi, Mas. Makanya kuncinya latihan, direpetisi gitu loh. Ya, kenapa? Karena itu soal proses. Nggak bisa sekali kita, nyaman ya saya sekarang. Nah, di situ dia lupa, Mas. Kalau itu butuh dilatih. Kenapa? Karena ada program yang masih belum dirubah di dalam diri di bawah sadar. Sebentar. Ketika kemudian dia udah pernah nih mengalami stay di kesadaran tadi gitu. Itu bukan langsung seiring apa tuh namanya spontanitas, males tiba-tiba berubah. Nggak bisa seperti itu juga ya? Nggak bisa. Oke. Karena itu apa yang membuat dia terjebak dalam penderitaan itu adalah karya dari kebiasaan, Mas. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang gitu loh. Ya kan? Tetapi memang di situ bisa dirubah. Artinya kita harus mempunyai program baru. Karena raga ini sangat canggih, tetapi dia butuh yang namanya itu program, Mas. Agar sistemnya jalan. Nggak peduli programnya baik atau buruk. Itu soal konsekuensi. Outputnya kan, inputnya apa dong programnya. Nah, makanya kesadaran itu adalah mulai menyadari ya, kalau ada yang harus dikoreksi, dirubah di dalam diri. Yang tidak sesuai dengan diri kita, ya, dan menjauhkan diri kita dari yang fitrahnya itu yang harus di letting go atau dilepaskan gitu, Mas. Program-program itu untuk memastikan bahwa program itu kemudian basisnya bukan basis egosentris, tapi memang basisnya basis kesadaran tuh gimana kok? Membedakan gini ya, ibarat kayak satu lingkaran yang muter-muter gitu, Mas. Nah, itu basisnya ego tuh. Dia hanya mengulangi terus pengalaman-pengalaman itu. Dan dia selalu bilang, kamu jangan keluar dari lingkaran ini. Membahayakan gitu loh. Ditakut-takutin gitu loh. Tetapi kalau basisnya adalah soal kesadaran, dia bertumbuh pasti. Jadi dia dari satu titik melingkar, makin lama dia makin keluar gitu loh. Masuk ke pola yang baru. Nah, makanya di situ dibutuh latihan konsistensi, repetisi. Jadi harus ada pengulangan secara konsisten sampai kemudian terjadi yang namanya habit gitu ya kok ya. Betul. Tidak semata-mata kemudian terus ya kita pernah mengalami di zona itu terus semuanya berubah tanpa kemudian ada effort, repetisi. Betul. Karena itu soal niat dan usaha, Mas. Berarti poinnya sebenarnya yang paling penting adalah repetisinya itu dong kok hasilnya. Memang latihannya itu. Makanya mohon maaf nih ya, Mas. Mau dicapaian dimanapun kesadarannya. Yang membedakan itu adalah terlatih dan tidak terlatih. Itu aja. Itu aja. Kalau kita tiap hari melatih hal-hal yang membawa kita keuntungan, ya kita kan terlatih untuk jadi untung. Gampang kan bagi dia nanti kan. Tanpa belajar kesadaran pun sebenarnya mereka yang kemudian senantiasa setiap hari berarti ya sudah otomatis. Dia sudah bisa sadar. Betul. Gitu loh, paham nggak? Iya. Sebenarnya kan sekarang gini lah, Mas ya. Mas mau makan apa hari ini? Kan dia ngasih tahu tubuh kan, ya kan? Ya udah, saya mau makan gado-gado misalnya. Ya udah. Nah, dari situ kan nggak ada yang sulit sebenarnya mengikuti diri ya, Mas ya. Iya. Ya. Tapi kadang-kadang pikiran bermain nih, janganlah masa kita makan sayur-sayuran, harusnya makan ini. Ya itu kan di situ kan bermain. Oke. Ya ini penting ya karena banyak teman-teman yang pengennya tuh semuanya serba instan kok. Betul. Gitu ya. Nggak ada instan, Mas. Betul, Bakmi aja mesti mie instan aja ya. harus dimasak airnya kan. Oke, tapi kalau Cohen sendiri gitu ya,
manusia itu adalah produk dari belief, keyakinannya sendiri, ya, produk dari pikiran keyakinannya sendiri. Itu Cohen gimana pandangannya terkait dengan statement itu? Ya, ya setuju karena belief system itu kan sebenarnya kan yang menentukan program apa yang mau saya aplikasikan ke dalam diri, yang mau saya input gitu loh Mas. Ya, outputnya adalah perilaku. Nah kalau ini dilakukan berulang-ulang itu jadinya pola, habit, kebiasaan. Entah itu belief systemnya baik. Kalau belief systemnya baik ya pasti outputnya baik. Tapi kalau belief systemnya salah, ya pasti outputnya salah, serba salah jadinya. Gitu loh. Nah makanya kembali lagi kita tuh harus belajar menganalisa diri, membaca diri. Gitu. Apa sih yang harus dikoreksi? Gitu. Kan ini kan bukan kerjaan 1-2 malam, nggak bisa. Ini adalah proses di mana ada interaksi di sana Mas, antara pengalaman, peristiwa, ya, dengan yang namanya kita kesadaran kita, awareness itu. Eling nggak gitu loh, pas ada sebuah peristiwa yang sebenarnya sedang memberi pesan atau petunjuk gitu loh. Nah ini kan interaksi semua, koneksi semua. Terus Cohen ada salah satu temanku gitu ya, cewek. Dia itu salah satu yang dikerjakan akhir-akhir ini itu berusaha untuk mendelay kesenangan-kesenangan. Misal, dia Menunda. menghindari makanan yang paling dia sukai. Terus dia mencoba untuk berkolaborasi, bekerja dengan orang yang tidak dia sukai, tapi dia belajar untuk tidak menilai gitu. Ini yang kedua ini menarik loh. Karena kita sedikit-sedikit tuh ngejas orang, nilai orang. Nah, gimana tentang dua hal ini komentar Cohen untuk menunjang pertumbuhan spiritualitas kita? Ya, semua kembali apakah itu indikatornya dari dalam diri atau dari luar diri. Ya, kadang pikiran sekarang juga sangat canggih, up to date ya. Jadi dia tahu nih mana benar mana enggak. Jadi tetapi kata kuncinya adalah di merasa itu Mas. Pikiran tuh akan menggunakan diksi merasa. Saya merasa udah baik nih kalau saya melakukan hal-hal yang dilakukan baik oleh orang lain gitu loh. Tapi belum tentu itu sesuai dengan kesadaran dia pada saat itu. Gitu loh. Nah, jadi itu kita tuh harus belajar untuk mengikuti apa yang dari dalam diri kita. Karena itu soal keseimbangan nanti. Kita nggak akan bisa Mas melakukan hal baik kalau kita ini nggak suka gitu loh. Kalau dipaksakan ya menderita juga gitu. Kalau menurut Cohen, kesadaran itu harus diupayakan atau nggak bisa diupayakan karena itu adalah pure given. Kesadaran itu sebenarnya udah tanda kutip itu ya sudah ada, tapi terlupakan gitu aja. Kayak orang amnesia lah. Berarti bisa diupayakan dong? Bisa diusahakan. Terus maksudnya diusahakan tuh kembali lagi Mas menjadi sadar. Nah, ketika kemudian kan ada yang bilang tuh manusia nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Gimana bisa mengupayakan kesadaran dan lain sebagainya, itu titik temunya gimana Cohen? Nah, jadi pada saat dia kembali ke diri yang sejatinya dia, ya itu ada koneksi. Dia tuh bukan lagi menjadi objek, tapi dia kembali menjadi subjek. Ya, dulu kan subjeknya itu yang di luar diri kan, uang, benda misalnya kan, barang-barang branded, jabatan, itu subjeknya Mas. Dia hanya memposisikan diri dia menjadi objek. Begitu dia sadar, dia akan mulai fokus memposisikan diri dia sebagai subjek. Pada saat dia fokus ke diri sendiri menjadikan subjek, itu ada koneksi dengan hypersubjek, yaitu Sang Pencipta. Nah, disitulah
disitulah hubungan partisipatifnya hadir, Mas. Selama ini hubungannya cuma transaksional sama hypersubjek. Karena dia objek gitu loh, Mas. Paham nggak? Makanya begitu dia belum menjadi subjek, ya, dia berdoa itu hanya untuk yang subjek yang di luar, yaitu yang bukan dia. Itu hubungan transaksional. Tuhan, semoga nih tender saya goal nih di 2025 misalnya gitu kan. Ya itu kan hypersubjeknya cuma untuk subjek yang di luar diri dia. Karena dia nggak menganggap diri dia subjek. Dia nggak ada artinya kalau tender itu nggak goal gitu loh. Nah makanya begitu dia belajar kesadaran, berbalik dia menjadi subjek. Subjek itu akan terkoneksi dengan hypersubjek. Disitulah hubungan partisipatif hadir. Wis monggo Hen, kamu lakukan aja apa yang bisa kamu lakukan. Tapi soal hasil entah dulu ya. Nah disitulah hubungan itu akan hadir dengan sendirinya, Mas. Tapi kalau Cohen tuh memahami Tuhan secara utuh tuh gimana sih? Kalau perspektif umum kan Tuhan dianggap ya yang bisa menentukan jalan hidup orang. Mau dia sadar, mau enggak, itu urusannya dia. Mau kamu jadi orang yang miskin atau kaya, itu urusannya dia. Mau kamu mati cepat atau lambat, itu urusannya dia. Semuanya urusannya dia. Manusia hanya sebatas boneka aja yang kemudian atau kemudian bisa diremote dan lain sebagainya gitu. Gimana sih pemahaman Cohen tentang Tuhan secara utuh itu? Ya kalau secara subjektif ya Mas ya, dia adalah sang sumber dari segala aspek sih sebenarnya. Mau energi kayak, mau kecerdasan kayak, ya sumbernya ya di beliau gitu loh. Tapi kalau kita bicara soal frekuensi, ada frekuensi yang paling tinggi yaitu adalah cinta kasih, welas asih. Nah, disitulah makanya kita tuh harus bisa mempersiapkan diri untuk menjadi alat peraganya, gitu loh. Supaya kita hanya menjadi alirannya aja. Nah, disitulah pada saat kita mempunyai tujuan seperti itu yang tanda kutip bermain di frekuensi yang lebih tinggi, ngapain kita bermain lagi di frekuensi yang lebih rendah, konfliktual, ketakutan, kecemasan. Kita apakah mau kita bermain di situ terus, di frekuensi rendah itu? Kalau ada pilihan, ada frekuensi yang lebih tinggi yang di mana ya, kamu itu punya makna di situ. Gitu loh. Nah, makanya kan artinya ada sebuah koneksi yang membantu kita untuk bisa di situ. Yaitu terkoneksi dengan sang sumber. Mau keberlimpahannya dia sumbernya juga dari sana. Mau kecerdasannya juga dari sana. Kebermanfaatan juga dari sana, Mas. Kenapa? Karena kita satu frekuensi, Mas. Kita hanya belajar untuk mengakses kesadaran di frekuensi yang cinta kasih itu. Tapi beda nggak Cohen antara kesadaran dengan hidup itu sendiri gitu? Yang kekal yang mana di antara keduanya itu? Yang kekal ya kesadaran. Kesadaran. Oke. Gitu. Karena kalau Jadi kesadaran yang mengamati itu menurut Cohen kekal? Kekal. Karena ya makanya kan ada istilah past life regression misalnya gitu kan, reinkarnasi gitu. Itu kan kehidupan ya, Mas. Oke. Gitu loh. Artinya kan ada perjalanan yang di mana perjalanan-perjalanan itu terekam di seluruh alam semesta ini gitu loh, jejak-jejaknya. Nah, artinya itu kan bentuk dari kesadaran itu sendiri. Mau berapa kali kita hidup kalau reinkarnasi loh ya, kalau kita memahami konteks reinkarnasi atau hukum karma gitu loh. Karena semua itu terekam. Masalahnya kita nggak, level kesadaran kita nggak mumpuni untuk mengakses itu gitu loh. Nah, Cohen kan waktu sebelum grow gitu kan katanya berserah dulu gitu kan ya. Berserah atau kemudian pasrah
total gitu kan ya. Nah, ada nggak real case dari teman-teman semuanya gitu? Masalah itu selesai pada saat kita udah bener-bener berserah gitu. Yang kemudian Mm-mm. ini kan agak paradoks dengan yang selama ini kita pahami dari kecil gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Mm-mm. Kita pengennya itu kan Punya mengejar, kendali. narik terus gitu kan Heeh, ya. heeh. Tapi ini kita diajarin untuk berserah. Tapi justru masalah terselesaikan gitu. Gimana tuh? Mm-mm. Jadi gini Mas ya, ada yang namanya itu kita itu menghadirkan sebuah dimensi ruang. Mm-mm. Let's say lah misalnya itu kemampuan kita itu sebenarnya cuma 20% misalnya. Ya. Tapi kita berusaha terus ingin 100% punya kontrol, pasti jadi, berhasil gitu loh, ya. Effort yang dikeluarkan harus lebih kan, artinya kan. Tetapi ternyata kita nggak punya kontrol atas apa yang di luar diri. Itu yang harus disadari dulu. Artinya di luar diri itu kan ada interaksi di situ kan, ada intervensi kan dari kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri, ya. Nah artinya di situ kita konteks partisipatif yang tadi saya sebutkan itu berlaku tuh nanti. Kita hanya melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Soal hasil, ya itu tergantung dari kepantasan diri kita. Kenapa nggak usah takut? Karena kan kita yakin, sama-sama satu paham kalau Tuhan itu maha adil. Ya kan? Yang penting adalah lakumu apa gitu loh. Nggak cuma pikiran kita aja yang mau apa gitu loh. Kalau nggak ada lakunya, nggak. Jadi ini sistemnya konteksnya adalah aksi reaksi Mas, hubungannya Mas. Kalau kita nggak beraksi, ya nggak akan ada reaksi. Jadi pada saat kita berserah total itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tetapi setelah kita melakukan laku yang terbaik, untuk soal hasil kita harus berserah total. Penerimaan ujungnya. Gitu loh. Nah disitulah nanti pola koneksi itu akan terjalin dan kita akan bisa memahami. Biar kita nanti hidupnya mengalir. Sehingga pikiran dan ego itu udah nggak intervensi lagi, nggak menggoda lagi, dan bukan nggak menggoda lagi, tetap menggoda, tapi ya kita udah paham, udah sadar gitu. Oke ya, teman-teman, nanti ada sesi khusus, silakan bikin pertanyaan yang banyak buat Ustadz Cohen. Silakan ya teman-teman ya. Dukun dulu ya, dukun katanya tuh. Iya dukun. Dukun.